نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى روحي الإمام العارف بالله العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، إلى روحي أبويا الأستاذ الحبيب حسن بن أحمد وهارون، إلى روحي أبويا سيد محمد بن علي المالك الحسني، إلى أرواح جميع مشايخنا في الدين وصولهم وفرائهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ولأبويا الأستاذ الحبيب زيد بن حسن بهارون، وأبويا سيد أحمد بن محمد المالك الحسني، والأستاذ الحبيب سيد بن حسن بهارون، والأستاذ الحبيب عامري بن حسن بهارون، والأستاذ الحبيب حسن بن حسن بهارون، والحبابة المكرمة الأستاذة خديجة بنت محمد الهندوان، وجميع مشايخنا في الدين أن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم ويطيل أعمارهم بخير ولطف وعافية، وينفعنا بهم وبعلومهم في الدارين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال الإمام العارف بالله العلامة الحبيب عبد الله ابن حسين بن طاهر علوي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بكتابه سلم التوفيق إلى محبة الله على تحقيق. ولا بد فيها من شروط الصلاة وترك المبطلات. وأقل الدفن كفرة تكتم رائحته، وتحرسه من السباع
wa yajibu tawjihuhu ilal qiblati. Wala budda dan harus fiha dalam salat jenazah min syurutis salati dari syarat-syarat sahnya salat. Sedikit penambahan tentang salat jenazah. Di kitab sebutkan wala budda dan harus fiha pada salat jenazah itu min syurutis salati dari syarat-syarat sahnya salat. Artinya menghadap kiblat, suci dari dua hadas, suci dari najis, menutup aurat, wa tarkil mubtilat dan tidak mengerjakan yang membatalkan sholat, tidak mengerjakan melakukan yang membatalkan sholat seperti gerakan 3 kali berturut-turut, mukul, loncat, makan. Jadi sama seperti sholat biasa dalam hal mendatangkan syarat-syarat sahnya sholat dan meninggalkan yang membatalkan sholat. Ini tambahan sedikit. Kemudian ada beberapa masalah perihal mensolati jenazah. Di antaranya adalah tentang siapa yang lebih utama untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam. Kalau sholat biasa yang lebih paham ilmu agama. Kalau untuk sholat jenazah yang didahulukan adalah dari keluarganya, lebih utama adalah keturunannya seperti anak dan cucunya. Jadi yang didahulukan adalah keluarga terdekat, yaitu anak atau anaknya anak lebih diutamakan. Makanya kalau mau jadi imam, dia seorang ustadz, maka panggil dulu anaknya, dipersilahkan dulu anaknya. Baru kalau kemudian anaknya itu mempersilahkan atau mengedepankan ustadz tersebut, baru silahkan maju. Itu aturannya seperti itu. Jangan main langsung mentang-mentang ustadz, langsung maju aja. Tanya anaknya mana? Karena apa? Berharap doa dari anaknya itu lebih bagus. Waladun soleh, itu ulah anak soleh yang mendoakan orang tuanya, lebih bagus. Kemudian tentang posisi, ini sudah amalan kita sudah terlihat di mata kita, ya kan? Bagaimana posisi imam ketika sholat jenazah. Kalau laki-laki di kepalanya, kalau wanita di pinggangnya. Kemudian tentang masalah yang membedakan sholat biasa dengan sholat jenazah, perihal masalah ya posisi jenazah itu pasti ada di depan, pasti ada di depan. Kemudian ada
cerita lucu orang non muslim pengen disolatin, tapi kayaknya cerdas. Kalau mau disolatin ya silakan, tapi taruhnya di belakang, ini tidak sering di belakang. Ya, terus imamnya itu, kiainya itu ya sholat, tapi bukan sholat jenazah, ada rukuknya, ada sujudnya, sholat sunnah. Ya, non muslim itu nanya, kok di belakang? Ya kan belum masuk Islam, jadi di belakang. Loh kok ada rukuk, ada sujud? Iya, kalau belum masuk Islam itu karena kita menganggap itu dosa besar, itu kekafiran itu, jadi kita pakai sujud, pakai rukuk adalah sholat sunnah biasa. Ya. Jadi mengiyakan orang non muslimin minta disolatin, itu trik. Kemudian permasalahan juga dalam sholat jenazah adalah tentang soft. Softnya itu disunahkan tiga soft, ya, karena hadis tentang nas 3 soft yang disolati oleh tiga baris. Jadi kalau umpamanya satu baris musola atau masjid itu satu baris, orangnya cuma satu baris itu ada 20 orang, itu dibikin 3 atau lebih, atau lebih. Jadi minimal di 3 berharap doa untuk jenazah yang disolati 3 soft lebih, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tentang sholat gaib sekarang terakhir. Tentang sholat gaib. Mensolati gaib itu ya bisa, boleh, kalau dia sholat bukan di daerahnya orang yang disolati, di luar kotaknya jenazah, seperti korban apa itu, korban gempa bumi Cianjur, banyak yang meninggal, ya kan. Sholat jenazah di Jakarta, di Bekasi bisa, karena lain kota. Kalau sholat jenazahnya kalau sholat gaib di Bekasi, Jakarta bisa sholat gaib untuk yang di luar kota. Tapi kalau jenazahnya di Bekasi, kamu sholat gaib di Bekasi, nggak bisa, karena sholat gaib itu sah kalau seandainya jenazahnya itu, yang meninggalnya itu di luar kota orang yang sholat, di luar kota orang yang sholat. Umpamanya begini, kita lagi umroh, lagi haji, ya, kemudian ada keluarga yang meninggal, ya kan, berarti itu namanya sudah di luar kota. Jadi pokoknya jenazah sama orang yang sholat itu harus beda baru itu sah sholat gaib. Itu perihal sholat gaib. Kalau dia mensolatinya jenazah dia dari satu kota, kan tidak sah, tidak boleh. Dan diperbolehkan sholat jenazah, tapi jenazahnya sudah dimakamkan, ya, boleh. Ya boleh mensolati jenazah yang jenazahnya itu sudah dimakamkan, walaupun sudah hancur, walaupun sudah lama, maksudnya walaupun sudah lama, itu boleh sah sholatnya. Makanya Abu Yahya Hasan Baharul itu pernah disolati sama Abu Bakar bin Hafid, kalau nggak salah
2 tahun ya setelah wafatnya. 2 tahun setelah wafatnya beliau datang ke Indonesia. Ketika kunjungan ke Dalwa, beliau ke makam Abu Hasan dan sholat jenazah. Ya, boleh. Makanya kan kalau pernah ikut mungkin pernah lihat berapa kali terlambat, ya kan, langsung ke makam, langsung nyolatin di sini, nyolatin di makam. Jadi boleh mensholat jenazah yang sudah di makam, dimakamkan. Nah sekarang kita bahasan baru yaitu memakamkan jenazah mayit. Di sini kita disebutkan wa aqallu ad-dafni, minimal memakamkan itu hufratun, lubang, taktumu raihatahu, yang menutup raihatahu, baunya itu mayit. Jadi minimal memakamkan adalah lubang yang menutupi baunya, dan wa tahrusuhu minas sila, lubang itu bisa menjaganya dari binatang buas, binatang yang punya taring untuk menggali. Galiannya binatang itu sampai berapa sih? Kalau umpamanya 1 meter, insya Allah nggak bisa. Makanya 1 meter nggak bisa, kurang dari 1 meter bisa. Maka 1 meter itu minimal itu, 1 meter minimal, dan dipastikan juga kalau sudah 1 meter itu bau nggak kecium. Lama-lama kan bau kan. Jenazah manusia itu, kita itu kan yang paling bau daripada bangkai-bangkai yang lain. Makanya kenapa? Makan apa aja gitu. Makan segala. Aspal dimakan, besi dimakan, semen masjid dimakan, semua dimakan semuanya. Ya kan? Otak amal dimakan juga. Otak amal. Bantuan musibah dimakan juga. Semuanya dimakan. Bansos dimakan. Duit zakat dimakan juga punya orang. Makanya paling bau jenazah. Maka perkiraan kalau 1 meter itu sudah nggak bakal kecium, ya sudah, berarti itulah minimal. Maka berarti 2 lubang yang bisa menutup baunya dan menjaganya dari binatang yang punya cakar, yang bisa ngorek-ngorek tanah. Itu minimal itu sudah. Wa yajibu taujihu ilal qiblah, dan wajib untuk menghadapkan mayit itu ke kiblat. Akan termasuk yang harus dibongkar. Kalau dalam kitab Safinatun Najah itu ada 4 keadaan di mana yajibu nafsul qabr, wajib untuk bongkar kuburan. Yang pertama, belum dimandikan, lupa dimandikan, ya. Lil ghusli, yang pertama itu untuk dimandikan. Kecuali kalau sudah hancur, umpamanya baru sudah 40 hari, 100 hari baru ingat dulu belum dimandikan, ya sudah hancur. Ya, tapi kalau masih beberapa hari bongkar, wajib dibongkar. Yang kedua, ini dia, karena tidak
tidak dihadapkan ke kiblat. Mayit, jenazah, naudzubillah min dzalik, kalau kena COVID itu harus dipastikan. Pastikan. Tanya sudah sama orang yang kita yakin sama dia, sudah dimiliki belum? Ya kan? Dihadapkan ke kiblat. Kalau belum, sudah dikuburkan, wajib untuk dibongkar. Karena wajib menghadapkan kiblat itu hukumnya wajib. Dihadapkan ke kiblat. Jadi kalau belum dihadapkan ke kiblat, maka wajib untuk dibongkar untuk dihadapkan kembali ke kiblat. Sampai cara pemakamannya itu agak miring sedikit, agak membungkuk sedikit jenazahnya itu supaya apa? Supaya agak membungkuk sedikit dan dikasih ganjelan biar enggak balik begitu, biar enggak balik. Karena wajib menghadapkan kiblat. Kemudian yang ketiga, karena ada harta yang terkubur bersamanya. Berarti hartanya ini ada di luar. Ada harta yang terkubur bersamanya. Di luar, kalau di dalam tubuh mayit tergantung yang punya. Kalau yang punya minta bongkar, belek begitu. Kalau hartanya itu ada di luar, maka bongkar. Tapi kalau di dalam tubuh mayit, tanya dulu yang punya mau mengikhlaskan apa enggak. Yang penting yang ada dalam tubuh mayit itu yang bisa diduitkan. Yang bisa diduitkan. Bernilai namanya. Umpamanya mayit bawa gigi palsu emas, bernilai kan? Bernilai. Sekarang emas itu punya siapa? Ahli waris. Kalau umpamanya dia waktu pasang itu utang sama orang, minjem, ya nanya ahli waris atau yang utangin itu, ya kan? Yang utangin itu gigi emas katanya punya ente itu. Ya gimana itu enggak? Gua emas lumayan, bongkar, nangahin, keluarin. Gitu. Kalau ada dalam tubuh, maka tanya sama yang punya dulu. Seperti pen, ya kan? Yang ada nilainya, tanya dulu sama yang punya. Kalau yang punya itu minta, maka dibongkar, dibuka. Tapi kalau enggak, mengikhlaskan ya sudah. Tapi kalau di luar tubuh mayit, wajib. Kan ada cerita-cerita kan, jamnya ketinggalan, dompetnya ketinggalan, pas dibongkar, tahunya sudah gosong gitu mayit, padahal cuma berapa menit doang. Ya, itulah cara Allah untuk menunjukkan itu, Allah bikin jatuh tuh harta orang. Ya, dari mana nih? Ya sekarang tadi, makanya kalau mau nguburin jenazah itu nanti punya barang-barang tuh, cincin, copot, jam, copot, semua copotin semuanya ya. Soalnya kalau jatuh udah keuruk harus dibongkar lagi. Dan yang keempat adalah wajib dibongkar karena di dalam rahimnya itu ada bayi yang kata ahli itu masih hidup, masih memungkinkan hidup. Harus dibongkar. Kemudian itu yang dalam kitab Safina disebutkan ada 4. Adapun di dalam kitab-kitab yang lain itu ada penambahan. Di antaranya adalah jika dia dimakamkan di tanah yang bukan miliknya, ada izin, tanah sengketa, tanah sengketa, dikuburkan di tanah sengketa. Ternyata apa? Bukan miliknya dia atau bukan wakaf pemakaman, itu harus dibongkar. Karena milik orang itu, milik orang.
Kemudian tentang masalah sunnah-sunnah di dalam memakamkan. Cara memakamkan itu ya ada dua. Ini yang sunnah. Jadi kalau minimalnya dimakamkannya sudah kubur sudah selesai. Yang penting apa? Dua itu. Baunya nggak kecium dan nggak digali sama binatang. Kalau sunnahnya ada dua cara. Yang pertama cara lahat, yang kedua cara syak namanya. Ada bapak tulis. Ada cara lahat, ada cara syak namanya. Lahat seperti yang kita lihat. Lahat itu seperti yang kita lihat, yaitu menggali, kemudian di samping dinding, di sampingnya itu kuburan yang mengarah ke kiblat itu digali, yang mana untuk tempat jenazah di bawah arah kiblat. Kemudian dalamnya adalah orang tinggi biasa, di Indonesia 160-170 ya, berdiri, ditambah dia mengangkat tangannya. 170 ditambah segini Bapak, pokoknya 40, 2 meter lah, 2 meter. 2 meter itu sunnahnya. Jadi kalau disebut sini arba'at al-rid wa nisf wa hiya afdal min asy-syak in salabatil ardu kal Madinah al-Munawwarah. Jadi orang berdiri ditambah lagi angkat tangan. Jadi lahat. Yang pertama adalah Allah. Lahat. Lahat itu saya pakai T. Kalau bisa pakai T. Lahat. Ini apa T? D. Hah? D. Dia apa T? Yang lahat. D. Coba lihat kamus Indonesia. Ini lubang, namanya ini kiblat. Ini kiblat. Ini lubang. Ini kemudian di bawah yang dindingnya kiblat itu dikasih lubang. Nah, gali gigi, lubangnya dicoakin, dicowakan. Ini untuk meletakkan jenazah mayit. Ini namanya apa? Lahat. Berdirinya adalah namanya dalam halamannya ini, ukurannya adalah berdiri sambil angkat tangan. Inilah. Kemudian yang kedua adalah asyak. Asyak ini adalah sama ukuran dalamnya. Kemudian di tengahnya itu dibikin lubang gitu. Ya, untuk meletakkan mayit. Sama untuk kiblat, ada kiblat. Nah kemudian kapan dipakai lahat, kapan dipakai syak? Lahat ini di tanah yang padat, tanah berarti kayak tanah liat gitu. Nah, ini dipakai untuk tanah yang pasir.
Karena kalau ini pakai pasir, longsor ini. Nah makanya contoh ini di Madinah, ini di Mekah. Kalau di Mekah begini caranya. Kalau di Madinah lahat seperti Indonesia. Kalau di Mekah tengah. Nah, kalau siang di sini maka runtuh ini karena tanah nggak padat, tanahnya nggak padat, pasir. Kemudian disunahkan untuk tidak mengurut pasir itu langsung mengenai jasad. Jadi disunahkan ditaruh sesuatu untuk menghalangi tanah itu langsung ke jasad dan untuk memuliakan jenazah. Ditaruhlah papan di sini dan di sini. Ya. Ini lahat sama syak ada dua. Mungkin di Indonesia ada tanah-tanah yang berpasir, umumnya pesisir pantai atau bagaimana yang caranya seperti ini. Untuk menghadap kiblatnya sama wajib. Kemudian cara sunnahnya dalam sampai menggotongnya itu ada caranya sunnah, yaitu begini. Ini kiblat, enggak, ini kaki, ini pala sebentar sana ya. Ini bagian, nah, ini untuk kepala, kita kaki. Sunnahnya mayit ini taruh di sini, taruh di sini. Kemudian diangkat dari kaki berarti ya, diangkat. Kemudian ini orang menerima di sini 1, 2, 3. Diangkat, sudah diterima, maka yang pertama kali diturunkan kaki dulu. Nah. Ini kan kepalanya, ya kan? Angkat, langsung terima, kaki dulu ini sunnahnya seperti itu. Nanti kalau diceburin ke sumur, enakan kaki dulu apa kepala dulu? Kaki dulu, kepala dulu itu. Ceburin ke sumur, itu namanya PKI itu. Nah, PKI masukin itu ke sumur lubang buaya, kepala dulu, kepala dulu, namanya itu. Nah, jadi ditangkap, kemudian kaki dulu. Kemudian dimasukkan ke lahat, dimasukkan ke syak. Kemudian dibumbukan sedikit di piringin ini posisinya, supaya nggak miring. Setelah itu dibuka, ikatan semuanya dibuka semuanya. Ikatan ada berapa kali? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pala atasnya 1, bahu 2, pinggang 3, 4 lutut, 5 ujung kaki. Semuanya dilepas semuanya. Sunnah dilepas semuanya. Kemudian buka pipinya. Baca di apa? Yang di pipi itu buka. Yang akan yang akan nempel di tanah. Nah, kalau mau susah, ada bau ini susah, disunahkan membuat bantalan dari tanah. Bantalan dari tanah. Disunahkan membaca, pokoknya tanah yang dibulet-buletin itu kamu baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baca sambil bikin inna anzalnahu fi lailatul qadar ma la lailatul qadar lailatul qadar khairun min alfi shahr. Ya tanah itu dibacain surat Al-Qadar. Kalau buat bantalan di pipi. Jadi kalau memaksain susah, orang itu ada apa namanya? Hidungnya tempelin, bukan hidungnya tempelin, kakinya tempelin, hidung tempelin, kaki tempelin, ini yang tempelin, pipinya udah kanan, ya. Jadi bantalannya dia, bantalan dari tanah. Mungkin ente pernah dengar kali, orang-orang kan, tempelin hidungnya, ciumin, ya kan? Ya, padahal bukan itu. Apa itu? Pipinya. Ya.
di sini disebutkan wa yakshif khaddahu al-aiman wa yadha'uhu al-turab. Dibuka pipinya yang kanan dan diletakkan ke tanah, ya. Wa yuwassiduhu bi wad'il labinah ini tidak ila tali. Kalau perlu, kalau susah untuk nempelin pipi ke tanah, ya maka dibikin bantalan, bikin bantalan. Jangan pakai bantalan itu, ada bantal di dalam kanan. Ya. Sudah selesai semuanya, diapain? Diazanin. Azanin jangan kayak azan kayak di masjid, cong banget azan. Ini azan jenazah, ya kan? Azan itu kok selesai, bukan azan kayak Allahu Akbar. Ini azan jenazah, kupingnya kayak ngadain bocah lahir gitu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Ya, dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kayak azan masjid gitu kan? Azan biasa aja. Azan. Kemudian diikomahin. Setelah itu sunnah 3 urukan. 3 kali urukan dulu pakai doa. Minha khalaqnakum. Urutan pertama. Jadi sebelum diuruk sama tukang makam ya, kita sebagai keluarganya tanah pertama. Minha khalaqnakum. Apa yang dari tanah kami ciptakan kamu. Wa fiha kan urutan yang kedua auran pertama minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kamu. Auran yang kedua wa fiha nu'idukum, dan kami kembalikan kamu ke tanah. Kami kembalikan kamu ke tanah. Wa fiha nu'idukum, kami kembalikan kamu ke tanah. Urutan auran yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa minha nukhrijukum, dan dari tanah kami keluarkan kamu. Kami keluarkan kamu dari tanah taratan ukhra, di waktu nanti. Artinya hari kiamat, hari kebangkitan. Jadi auran pertama minha khalaqnakum. Auran yang kedua wa fiha nu'idukum. Auran yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Masing-masing di ayat itu ada doanya. Ada doanya. Ketika yang pertama, auran pertama baca ayat minha khalaqnakum. Baca doa Allahumma lakinhu indal mas'alah. Allahumma lakinhu indal mas'alah. Ya Allah, tuntunlah dia ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak bahasa Indonesia. Bibakatil ayat itu, ya, dengan ayat itu kamu ucapkan minha khalaqnakum. Ya Allah, tuntunlah mayit ini untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Kemudian auran yang kedua wa fiha nu'idukum. Baca doa Allah maftah abwabas sama' li ruhi. Allah maftah abwabas sama'i li ruhi. Ya Allah, bukalah pintu langit untuk naik rohnya ke hadirat Allah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk rohnya dia menghadap Allah. Karena orang manusia kita kalau rohnya sudah dicabut sama malaikat, keluar dari jasad, itu dibawa ke atas dulu, dibawa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke langit. Kalau rohnya itu mukmin, roh yang saleh, maka dia akan naik tembus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malaikat mencium aroma wangi.
kemudian sampailah kehadiran Allah. Ini yang dinamakan bahasa kita, semoga rohnya diterima di sisi Allah. Karena ketika dicabut sudah keluar dari jasad, itu malaikat melaporkan dulu kepada Allah. Nih, gitu loh. Laporan. Kalau mukmin, muslim, baik, soleh, muslim, mukmin, ya, itu nyampe, dibukakan itulah itu langit. Tapi kalau orang kafir, ahli maksiat, sudah keluar, dibawa ketemu malaikat maut, dibawa untuk laporan gitu istilahnya. Tapi mendekati langit yang pertama, maka semua malaikat mencium aroma yang busuk dan Allah perintahkan tidak diterima, balikan lagi. Tidak diterima. Maksudnya tidak diterima itu bukan nggak bisa dikuburin, itu mah sinetron. Tidak ya itu. Tetap bisa dikuburin. Dia turun lagi, turunnya dibawa lagi, bukannya dibawa lagi, tapi dibanting. Kalau yang tadi dibawa sama, jadi rohnya itu diantar gitu sama malaikat sampai ketemu sama Allah, kemudian Allah ridho, kemudian balik lagi terus diantar lagi sampai dia melihat siapa yang memandikan, siapa yang mengkafani, siapa yang mensolati keluarganya, dia lihat itu semuanya. Ya. Nah kalau orang kafir atau tukang maksiat, maka belum nyampe satu aja sudah ditolak. Nah kemudian gak dikawal, banting, begitu banting, kemudian ditangkap lagi sama malaikat. Tuh lihat siapa yang ditangkap, ya kan? Begitu terus sampai masuk dalam kuburnya, sampai dikembalikan lagi untuk pertanyaan munkar dan nakir dalam alam kubur. Setelah 40 hari baru dia akan bergabung dengan arwah atau alam kubur. Jadi tergantung. Kalau mamanya berhasil, maka dia akan masuk alam barzah, ketemu sama orang-orang soleh, ketemu Rasulullah SAW. Apalagi waktu itu dia sering berhubungan dengan mereka. Kita baca Rasulullah kan Fatihah buat Nabi. Alhamdulillah kita ini dikit-dikit Al-Fatihah hadratin Al-Fatihah Nabi. Nah, itu yang seperti itu sering di dunia. Al-Fatihah Ruhi Sayyidina Abdullah bin Abdul Haddad. Ya kan, kita nggak pernah kan kirim Fatihah buat Fir'aun ya. Fir'aun, Namrud, Fatihah Ruhi Namrud. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana membinasakannya. Walau Fatihah pun nggak pernah. Ya kan? Jadi kalau namanya sering di dunia ini berhubung, itu kan namanya kita berhubungan sama orang-orang di alam barzah. Makanya kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas, mereka yang waktu di dunia suka menjalin hubungan dengan orang-orang di alam barzah dari kalangan orang soleh, terutama Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan asing, sudah dikenal gitu, sudah dikenal. Apalagi kalau mau meninggal dunia, terkadang mereka yang menjemput. Berapa kali kita dapati orang, ada satu cerita di Pondok Gede itu ada satu orang ustaz yang dekat sama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Al-Hawi. Zaman dulu yang mendirikan Al-Hawi itu. Ini ustaz ini ngaji sama beliau, cinta sama zamannya Salim Dinda ya. Ini istrinya masih ada sekarang. Itu cerita. Kalau Abah dulu waktu meninggal dunia itu sakit, mau meninggal itu manggil namanya Habib Muhammad. Jadi kayak ada gitu loh. Kayak mereka itu jemput. Ini juga para orang soleh lain yang dijemput sama Habib Abdullah bin Al-Haddad, ada yang dijemput sama Rasulullah SAW. Ada satu Habib kan viral tuh videonya, dia manggil ya Rasulullah, manggil ya Rasulullah. Ya. Jadi karena
di waktu hidupnya dekat gitu. Jadi tidak asing. Setelah 40 hari dia masuk dalam alam barzah bersama, maksudnya ngumpul bersama arwah-arwah yang sudah meninggal dunia. Nah, kalau umpamanya dia di dunia ini baik, sering berhubungan, duduk-duduk sama orang-orang yang soleh, sering kirim arwah kepada orang soleh, maka ketemu sama mereka semuanya, dan asik sudah kembali ke rahmat Allah itu lebih nikmat daripada dunia. Ayah kata Imam Ghazali, orang baik mati nggak mau balik lagi ke dunia. Apa dunia tempatnya sakit, tempatnya masalah. Sudah enak dia, sudah enak, ya, sudah nggak merasakan masalah-masalah yang di dunia. Makanya disebutkan apa? Raudhatul Jannah, taman surga. Semoga kita bisa merasakan seperti itu. Jadi mereka sudah enak. Yang mati karena sakit lama sudah nggak sakit lagi, sudah tidak sakit lagi. Dan dia sudah nikmat sudah. Makanya suruh balik lagi, misalnya suruh balik nggak mau. Yang mau itu cuma ada satu, orang yang mati perang di jalan Allah itu mau balik lagi ke dunia, tapi mau ngapain? Perang. Mau majlis, mau nongkrong, mau mati lagi di medan perang, karena di saat terbunuh di medan perang itu dia merasakan nikmatnya sangat luar biasa. Makanya di dalam kitab itu disebutkan seperti Siti Masitoh waktu dicemplungkan ke minyak yang mendidih oleh Fir'aun, atau sahabat-sahabat yang disiksa sama Hajjaj, ya, suruh nyemplung ke minyak, atau sampai ditarik dengan tarik kuda, semuanya itu disiksa. Itu kalau disebutkan mereka ini sebelum nyemplung itu sudah sudah dicabut nyawanya. Jadi jasad itu tidak merasakan pedihnya minyak yang mendidih. Bahkan ketika keluar dari jasad itu yang dirasakan adalah kenikmatan. Kalau orang lihat kan, wah sakitnya luar biasa. Sakitnya lu goreng deh, bukan air panas ini, tapi minyak goreng mendidih. Siti masih toh seperti itu. Jadi kumpul bersama mereka. Nah kalau namanya orang kafir, orang yang tukang maksiat di dunia, gak pernah kumpul sama orang-orang soleh, gak pernah ngaji umpamanya, gak ada gurunya, maka ketika meninggal dunia setelah 40 hari merasa asing. Yang dia temui orang-orang yang disiksa sama Allah, bahkan yang dia idolakan. Dia mengidolakan orang tukang maksiat, mengidolakan orang-orang kafir, tidak pernah nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sama tersiksa sama dengan pedihnya. Mereka minta tolong sama siapa? Teman-teman yang diandalkan gak ada yang bisa menolong dia. Sama-sama tersiksa. Nauzubillah min dzalik. Itu setelah 40 hari itu kumpul sama orang lain yang sudah mendahulunya, yang sudah meninggal dunia. Makanya dalam riwayat yang soleh kumpul kalau di dunia ini ada yang mengatakan di air di sumur Zam-Zam. Ya. Kalau yang jahat ada di sumur Barhut, dalam sebuah riwayat seperti itu. Pokoknya intinya yang baik kumpul sama yang baik. Makanya itulah ajaran kita, sering berhubungan dengan orang soleh, baik hidup ataupun wafat. Kemudian permasalahan lagi dalam pemakaman, setelah dimakamkan, ya, nunggu sejenak di situ. Nunggu sejenak, ya, yaitu mendoakan. Kalau kita kan tahlil di situ. Atau talqin, pada talqin itu menuntun, ngajarin, kita sekarang ngajarin dan mendoakan supaya ayat itu bisa menjawab mudah dan hadir dan mantap dalam jawabannya. Itu sejenak atau talqin. Kemudian disunahkan juga untuk
menancapkan pohon di kuburannya. Harapannya adalah supaya pohon tersebut yang masih hijau, yang masih belum kering, itu tasbihnya itu bermanfaat untuk mayit, sebagaimana diamalkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau lewat 2 kuburan. Maka beliau mengatakan innahuma la yu'adzabani, keduanya ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, bukan disiksa karena dosa besar, bukan, kata Nabi. Amma ahaduhuma, ya, yang satu ini tidak bersih tuntas kalau cebok kencing. Jadi kan, apalagi kalau nggak cebok, nggak tuntas, nggak bersih aja, waktu cebok dari air kencing aja bisa diadab. Dan yang satu lagi diadab karena apa? Karena sering namimah, ngadu domba, sering ngadu domba, namimah. Maka Nabi nancapkan 2 pelepah kurma yang masih basah. Nabi berharap la'alla yukhaffaf anhuma al-'adzab. Semoga harapan Rasulullah dan harapan Rasulullah itu pasti berarti, ya, pasti jadi hukum ini. Itu apa? Dengan pelepah kurma yang masih basah itu Allah SWT ringankan adab, ringankan adabnya malam yang basah selama tidak kering. Ini masih basah. Nah, disunahkan kan? Jangan yang kering, jangan yang pakai bambu gitu kering, jangan. Motek pohon yang masih basah tuh, dan ditancapkan. Rasulullah aja berharap pada pelepah kurma yang basah, tasbihnya dia, apalagi tasbihnya umat Rasulullah SAW. Tasbihnya umat Rasulullah SAW, kita mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallah azim, harapannya untuk jenazah supaya diampuni dosa. Ini tentang memakamkan jenazah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Allah yaftah alaina fatul arifin bil fadli fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa nurul wa yasma'u رسالة المطلوب بجاه الحبيب المحبوب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا ولظى شرفنا علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا وراضي ومن راحتي بالوالدين ربي ومولودنا وأهل والإخوان وسائر